action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 11 akan mempresentasikan hasil belajar kami makalah yang berjudul Counseling sebagai Helping Relationship. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Bunga Salsa sebagai moderator dan kedua teman saya Mbak Burda dengan Mbak Dea sebagai pemateri. Langsung saja, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, pengertian dari helping relationship. George dan Kristiani mengemukakan bahwa pemberian bantuan profesional merupakan proses dinamis dan unik yang dilakukan individu untuk membantu orang lain dengan menggunakan sumber-sumber agar tumbuh ke dalam arahan yang positif dan dapat mengaktualisasikan potensi-potensinya untuk sebuah kehidupan yang bermakna. MC Sully mengatakan bahwa suatu profesi helping dimaknakan sebagai adanya seseorang didasarkan pengetahuan khasnya. Dan materi poin B yaitu karakteristik dari helping relationship. Yang pertama, nomor 1, afeksi. Hubungan konselor dan klien pada dasarnya lebih sebagai hubungan afektif daripada sebagai hubungan kognitif. Yang kedua, intensitas. Hubungan konselor dan klien yang intensitas ini diharapkan agar saling terbuka terhadap persepsinya masing-masing. Dan yang ketiga, yaitu pertumbuhan dan perubahan. Hubungan konseling terus berkembang sebagaimana perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada konselor dan klien. Yang keempat, privasi. Pada dasarnya, dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan klien. Keterbukaan klien tersebut bersifat konfidensial atau rahasia. Yang kelima, yaitu dorongan. Konselor dalam hubungan konseling memberikan dorongan kepada klien untuk meningkatkan kemauan dirinya dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, yaitu kejujuran. Hubungan konseling didasarkan asas saling jujur dan keterbukaan, serta adanya komunikasi terarah antara konselor dan kliennya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dea. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Bunga, yaitu poin selanjutnya ciri-ciri helping relationship. Untuk yang pertama yaitu hubungan helping adalah penuh makna dan bermanfaat. Yang kedua, afeksi sangat mencolok dalam hubungan helping. Yang ketiga, keutuhan pribadi tampil atau terjadi dalam hubungan helping. Yang keempat, hubungan helping terbentuk melalui kesepakatan bersama individu-individu yang terlibat. Kelima, hubungan yang terjalin karena individu yang hendak dibantu membutuhkan informasi, pelajaran, bantuan, pemahaman, dan perawatan dari orang lain. Yang keenam, hubungan helping dilangsungkan melalui komunikasi dan interaksi. Yang ketujuh, struktur hubungan helping jelas. Yang kedelapan, upaya-upaya yang bersifat kerjasama menandai hubungan helping. Yang kesembilan, orang-orang dalam helping dapat dengan mudah ditemui dan didekati dan terjamin sebagai seorang pribadi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan konseling sebagai helping relationship. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap awal meliputi kegiatan attending, keterampilan menghampiri, menyapa, dan membuat klien betah dan mau berbicara dengan konselor. Empati primer dan advance, berempati terhadap masalah yang dihadapi klien. Refleksi perasaan, upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikannya kembali pada klien. Pengalaman dan menangkap pesan-pesan utama, bertanya terbuka, dorongan minimal atau minimal encouragement. Yang kedua, tahap pertengahan. Teknik yang dibutuhkan pada tahap ini adalah memimpin, memfokuskan, mendorong, menginformasikan, memberi nasihat, menyimpulkan sementara, dan bertanya terbuka. Untuk yang selanjutnya itu tahap terakhir. Tahap ini disebut tahap konseling atau action. Teknik yang dapat digunakan pada tahap ini adalah menyimpulkan, memimpin, merencanakan, mengevaluasi, dan mengakhiri proses konseling. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rida. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konseling. Pembina hubungan dalam proses konseling tidak terjadi sendiri begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki peran penting demi keberhasilan proses konseling. Selain itu juga mendukung terciptanya kualitas hubungan konselor dan konseling secara efektif dan efisien.
Menurut Glading menyebutkan ada 5 faktor, diantaranya adalah 1. Struktur. Struktur membantu memperjelas hubungan antara konselor dan konseli, memberinya arah, melindungi masing-masing hak, peran, dan obligasi baik dari konselor maupun konseli, dan menjamin konseli yang sukses. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif dapat dilihat sebagai motivasi untuk berubah. Kebanyakan konselor berpendapat bahwa konseli yang datang akan bersikap kooperatif. Yang ketiga, setting fisik. Konseling dapat terjadi di mana saja, tetapi setting fisik yang nyaman dapat meningkatkan proses menjadi lebih baik. Yang keempat, kualitas konseli. Kualitas konseli juga menjadi peranan penting dalam mendukung hubungan maupun proses konseling yang kondusif. Kualitas dapat dilihat dari kesiapan konseli untuk berubah. Konseling tidak bisa dimulai jika konseli tidak mengenali adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kelima, kualitas konselor. Konselor yang berkualitas sangat mendukung berhasilnya konseling. Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh seorang konselor supaya dapat membantu proses terjadinya perubahan dalam diri konseli yang dihadapinya. Yang terakhir, tujuan konseling sebagai helping relationship. Tujuan konseling sebagai hubungan bantuan atau helping relationship adalah untuk membantu individu mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan psikologi. Beberapa tujuan konseling melibatkan yaitu yang pertama, pemecahan masalah, yang kedua, peningkatan pemahaman diri, dan yang ketiga, pemberdayaan individu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kembali ke moderator. Don't